Oke, Terus selanjutnya kita ngomongin ini dulu. ada grafik dari Grafik yang ASEAN dulu deh ini. Ini agak besar. Oke. Mas Nah, bisa digedein nggak, Mas? udah nih. Oke. Jelas nggak? Lumayan Ya. Judul negara putus sih agak ini. Nah, ngelihat grafik ini deh. Menurut kalian? Ini grafik apa, Mas? Cases. Oh, cases. Ya. Daily cases. Daily cases ini datanya ada kan ya, Mas ya? Maksudnya kita bisa akses. Iya. Ini datanya dari World ini. World Matters itu. Ini di ASEAN kan ya. Kamil juga sering lihat pasti sebenarnya yang paling menanjak itu malah kita ya. Nanjak banget nih, sorry. Kursornya kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Anjay. Malaysia dengan kebijakan yang lebih tepat, dia sudah mulai menurun. Bahkan dia sampai sekarang malah belum state new normal gitu loh. Walaupun udah nurun ya. Iya. Singapura dengan protokol yang sangat ketat, walaupun kemarin kebobolan yang cluster. Tapi kebobolannya itu tuh benar-benar expected, Mas, karena mereka udah mencanangkan itu. Dan mereka tahu gitu loh. Kita kebobolan di mana nggak tahu. Klasternya udah kebanyakan kita. Kalau mereka tuh masih bisa ngelihat gitu istilahnya. Oh, kita kalau lihat Singapura emang mereka populasinya kecil dan bisa restriksi areanya lebih bisa ditangani. Tapi terencana kan, ya itu keuntungannya mereka, terencana kan. Kalau di Indonesia, kalau dibandingin dari itu emang kita terlalu luas, terlalu macam-macam, terlalu kompleks. Tapi kok kita malah jumawa gitu. Anehnya itu kan, output kita tuh kayak kontrari dari seharusnya gitu. Seharusnya yang kita pikirin ya. Dalam sisi menangani wabah. Kayak Malaysia, misalnya kayak satu ASEAN ini yang udah state bahwa kita bakal new normal itu siapa, Mas? Indonesia doang kan? Indonesia. Bahkan Vietnam pun nggak ada statement new normal. Cuma pelonggaran kali ya. Apa ya? Jargon new normal ini bikin risih banget sih. Iya. Aku sama risihnya sama denger jargon ini sih milenial gitu kayak overuse. Tapi sebenarnya artinya itu nggak dijelasin. Jadi filosofi di balik itu juga nggak dijelasin. Tapi dipakai aja berulang-ulang kali sampai. Iya sampai masuk ke ini. Harusnya yang dimasukin ke otaknya masyarakat kan bukan new normal kan, Mas. Kayak nanti aku bakal nunjukin konsep di negara lain deh. Itu yang dikempenkan apa gitu. Nanti mungkin juga ada kan. Oke. Dari kurva itu kita kita pindah ke itu yang ada suara sari roti dari mana tuh? Rumahku. Oh keren. Nah, keren rumahku. Kedengeran banget ya padahal. Ya maklum lah perumahan padat di sini nih. Saya nemu grafik ini, ya ini grafik analogi yang tepat. Indonesia itu sebenarnya ini nemu di Twitter juga lah. Statistician muda ini. Kita sebenarnya itu lagi ada di fase abnormal. Dia malah lebih kasar lagi. Kita sebenarnya di fase abnormal. Kita kayak apa ya, loncat ini banyak Mas Pandu Riono juga sempat bahas ini ya kayaknya. Bahas ini juga ya? Kalau nggak salah. Kalau sumbernya ini bagus sih, grafiknya sangat amat jelas dan mudah dimengerti sebenarnya. Menurut kita dari masyarakat, kayaknya masyarakat juga udah mulai kebuka matanya sih. Nggak mungkin kita udah di sini gitu loh. Ada 1, 2, 3, 4 phase yang harusnya kita lewati, tapi pemerintah kayak loncat. Jadi sebenarnya bukan berarti bahwa kasus menurun itu kita sudah siap masuk new normal lah. Jadi kasus menurun pun itu sebenarnya masih hitungannya abnormal gitu. Itu sih yang kayaknya lupa banget di-miss lah sama pemerintah dijelasin. Iya, mungkin nggak mau dijelasin. Cuma maksudnya penurunan kasus itu bukan berarti kita sudah siap masuk ke new normal gitu. Itu kita masih abnormal. Ini yang atas ini diakuin sama si Mas ini ya. Picard ya, Mas ini Talker. Dia ngaku punya Pak Prof ini ya. Tapi yang bawah ini siapa yang bikin dia ketawa juga gitu. Iya. Jadi si Pak Profesor Zulfikar Amir itu ya dia suka coret-coret buat analogi juga. Harusnya Indonesia kalau banding normal ya testingnya harus tinggi, terus take biosurveillance.
Terus contact tracing-nya itu jelas kayak kamu bilang tadi, kita udah terlalu banyak klaster kan. Terus hospital capacity yang tadi Tiara ceritain, terus ini juga paling penting nih, high risk perception sense of crisis ini ya. Nah ini udah tes masalahnya nggak ada, grafiknya belum sampai puncak, Indonesia tuh loncat ini loh, bypass banget. Nah, jadi lebih ikut-ikutan kali ya Mas ya, karena ada beberapa negara yang mulainya duluan, udah masuk ke new normal, tapi kita yang mulainya terakhir juga. Maksudnya kita kan kasusnya kapan sih, awal Maret, negara-negara lain yang udah dapat kasus Februari, Januari, sekarang mungkin udah masuk new normal. Tapi kita yang baru tahu ada kasus pertama Maret aja, loncat langsung ke new normal karena ngelirik tetangga-tetangga sebelah, ya udahlah ikutan gitu. Ikut-ikutannya tuh aneh banget, nggak apa ya? Yang aku pengen omongin dari gambar ini itu adalah solid contact tracing gitu Mas. Jadi yang aku sadarin awal-awal pas Indonesia punya kasus, mereka contact tracing-nya lumayan. Ingat gak sih kasus pertama 01 sampai dicari awalnya dari mana, yang orang Jepang di restoran Meksiko itu ya. Itu kan berarti lumayan ya. Itu contact tracing-nya berarti lumayan kan, kita tahu bahwa source-nya orang ini dari sini gitu. Nah, new normal itu sebenarnya contact tracing akan dibutuhkan lagi gitu. Akan dibutuhkan lagi dan sangat penting. Tapi ini sama sekali nggak disentuh lagi sama pemerintah, metode contact tracing-nya ini ya. Seiring dengan kasusnya naik, pemerintah udah langsung nggak ngelakuin contact tracing lagi. Jadi mereka contact tracing ini semua di-replace sama tes PCR gitu. Yang penting kita deteksi aja deh, kita nggak usah nge-trace lagi ini asalnya dari mana, pola penyebarannya kayak gimana. Kalau contact tracing itu kan manual ya Mas, jadi ada orang yang di-assign untuk meneliti penyebarannya gitu. Kalau misalnya di film Contagion ini yang tokohnya Marion Cotillard kayaknya, kalau nggak salah. Oh iya. Jadi itu contact tracer. Kate Wilson juga ya, mungkin ya. Iya. Kate Wilson tuh dia kan yang meninggal. Dia ada di pihak pemerintah sebenarnya. Ya, tapi jadi itu contact tracer pertama satu kali, dari CDC, satu dari pemerintah kalau nggak salah, pemerintah lokalnya. Gitu. Nah, nanti ke depannya harusnya ya, kalau misalnya new normal ini bakalan dilakukan lagi, contact tracing itu sangat amat penting, karena sebenarnya kan new normal itu terjadi setelah abnormalnya itu selesai kan. Abnormal selesai, kita berusaha gimana caranya mengkontain supaya virusnya itu penyebarannya atau yang disebut R0 itu nggak naik gitu. Dan satu cara terbaik untuk meredam angka itu adalah dengan contact tracing. Jadi nggak cuma ngetes aja, tapi kita harus lihat lagi pola penyebarannya itu sebenarnya dari mana dan di mana dan siapa, supaya bisa evaluasi kan. Berarti daerah ini mungkin yang kurang misalnya sistem ventilasinya, atau misalnya di sekolah ini berarti edukasi tentang penyebarannya kurang gitu. Contact tracing dan ini sih yang menurut aku bakalan jadi banyak banget negara lain yang udah ngasih contoh baik kan, kayak melalui aplikasi, misalnya bantuan aplikasi kayak di Singapura ya, itu misalnya orang positif ini gitu, dia bisa di-track bahkan di aplikasinya dia hari ini kemana gitu kan, ke mall apa, toko apa, itu bisa banget jam segini gitu. Jadi orang bisa tahu itu, melaporkan diri kalau oh ya hari itu aku juga ini, itu misalnya di Singapura. Terus di Jepang itu ada tim kan, kayak lokal CDC lah kalau di beritanya, tapi dia kayak kesehatan masyarakatnya lokal gitu, itu punya tim yang nge-tracing kalau ada yang positif. Itu biasa dipakai buat influenza di Indonesia, di Jepang. Makanya pas ada ini kayak Jepang tuh nggak terlalu kaget sih, nggak terlalu gagap, karena udah ada fungsi itu, orang-orang yang udah dipekerjakan profesional di situ udah ada gitu, workers. Oke. Padahal Jepang ini manual banget, tulis tangan ini nggak ada online. Jepang manual ya. Itu dibahas di Bloomberg kan, dibahas banget bahwa tracingnya Jepang tuh jalan banget, dan mungkin itu salah satu yang bikin Jepang walaupun nggak pakai konsep testing masif, tapi terkendali, yang meninggal terkendali. Ya kan, padahal Jepang mayoritas orang tua gitu. Misalnya kalau dibandingin sama negara lain yang alasan bahwa kematian tinggi kayak di Eropa itu kan karena orang tua banyak gitu. Jepang, Korea, Taiwan orang tua banyak banget, tapi yang meninggal kok emang mayoritas yang meninggal orang tua, tapi dikit gitu loh kalau lihat jumlahnya gitu.
Okay. Dan ini juga dilihat di Vietnam, Mas, tahu aku. Jadi Vietnam kan mungkin secara kemampuan ekonominya tidak sekuat negara-negara maju lainnya, tapi mereka bisa mengkontrol wabah ini dengan baik karena kontak tracing-nya kuat. Dan sebenarnya manual kontak tracing itu yang dilakukan orang dalam konteks pandemi ini sebenarnya nggak terlalu susah, karena ini berarti malah menjadi lapangan pekerjaan baru gitu loh, Mas. Jadi mungkin tadinya kontak tracing ini bukan sesuatu pekerjaan yang populer, tapi pas di wabah ini sebenarnya ini apa ya namanya ya, kayak potensi gitu nggak sih? Iya, jadi detektif kayak detektif tapi detektif penyakit gitu. Sebenarnya mereka tidak harus memiliki requirement misalnya harus lulus kedokteran, apa lulus epidemiologi gitu. Jadi sebenarnya ini sesuatu pekerjaan yang skill-nya bisa di-develop dalam beberapa bulan gitu loh, Mas, asal diberikan training yang cukup. Jadi sebenarnya kalau misalnya Indonesia mau serius, harusnya mereka membuka project untuk dan membuka apa ya namanya rekrut orang banyak deh untuk ngelakuin kontak tracing ini. Gitu. Karena ini visible banget dilakuin sebenarnya. Berat Indonesia. Oke, berarti kan ini ada ini di grafik ini ya ada 5 poin nih. Misalkan Indonesia lolos tes 1 poin aja, itu boleh nggak loncat new normal menurut kalian? Atau ini ada satu kesatuan? Kalau menurut aku harus semuanya berbarengan sih, karena ini kan multifaktorial. Dan istilahnya semuanya bisa di apa namanya diimplementasikan ke dalam indikator quality atau quantity gitu. Misalnya ada indikatornya ya. Ada high testing rate, kita berhasilnya seberapa gitu misalnya. Quality atau kualitas. Baik tuh baiknya karena apa gitu. Misalnya kalau quantity misalnya high testing rate tuh kita berapa angkanya gitu. Atau surveillance-nya, kontak tracing-nya tuh yang hilang kayak di Jepang itu yang misalnya ada 50 pasien yang kontak tracing yang unknown itu ada 2 gitu. Sisanya bisa di tracing. Itu harus dijelaskan dalam angka. Ada quantifier-nya ya. Kalau cuma checklist sih, kalau cuma checklist ya bisa dimainin sih. Bisa dimainin banget. Cuma apalagi high testing rate, kita udah mau 10.000, itu bagus nggak? Bagus gitu kan ya. Iya bagus gitu kan. Solid contact tracing. Solid, sufficient gitu. Tinggal dikaplok aja. Iya. Ayo, kamu ngomongnya yang bagus gitu kan kayak. Itu dong grafiknya yang dari Tempo itu bagus deh. Tempo ini ya. Oke. Ini yang dia udah menyadur ke bahasa Indonesia soal ini ya, syaratnya WHO. Jadi WHO udah ngasih rekomendasi poin-poin yang udah lumayan jelas kan. Ya tadi ya udah dijelasin di poin-poin. Digedein yang kuning, Mas. Sama sebenarnya kayak tadi ya. Terbukti bahwa nomor 1 ya, terbukti bahwa transmisi telah dikendalikan. Kalau di epidemiologi, transmisi itu apa, Tiara? Ya itu tadi ya, penyebaran R0 atau kenaikan daily? Transmisi itu penyebaran dan menurut aku lebih ke R0 sih. Jadi kasus baru dibandingkan dengan kasus lamanya gitu. Jadi apakah penyebarannya itu secara kecepatan penyebarannya itu lagi tinggi atau sudah lebih rendah atau stabil. Nah, ini hubungannya sama R0 itu ya. Ada R0 1, R0 2, R0 di bawah 1. Kemarin itu sewajarnya pemerintah kalau misalnya ngomong, kan udah banyak statement ya bahwa mereka bilang terkendali, tapi nggak ada dasar kan. Kalau dilihat di source kok bukan dikendalikan dalam sisi apa nih gitu kan, kita nggak jelas semua gitu. Dan ada minggu lalu itu di Metro TV kebetulan aku juga jarang banget ngelihat TV Indonesia, lagi pindah-pindah channel, lihat Metro TV lagi ada R0, kalau nggak salah itu dihitungnya sama BNPB atau UI gitu loh. Cuma ya seperti biasa ya, datanya nggak dibuka, papernya nggak ada, jurnalnya nggak ada, tapi kita tahu ada angkanya. Menurut mereka sih kita ada di 2 sampai 5. Kalau Jakarta itu baru 1,5. Parah banget sih sebenarnya. Parah nggak? Jadi R0 itu, Mas, cara menghitungnya gini. Misalnya gini, kita punya 4 orang yang terkena COVID. Dari 4 orang ini kita ngelakuin kontak tracing ke A, B, C, D. Terus kita ngeliat dari kontak tracingnya ini, si orang yang A dia menularkan ke berapa orang.
gitu loh, Mas. Iya, iya, iya. Nah, misalnya gini, dari 4 orang ini si A nularin ke 1 orang, B nularin 2 orang, ini nularin 3 orang, ini nularin 2 orang. Ini kan totalnya ada 8 orang nih yang baru. Nah, 8 dibagi 4, berarti 2. Nah, itu berarti R0-nya 2 gitu. Wow. Tapi untuk menghitung R0 ini berarti dibutuhkan kita emang bisa data. Ngitung, Tiara? Nah, menurut aku sih, ngitungnya itu balik lagi ke kontak tracing. Jadi nggak bisa cuman dari kasus baru berapa dibagi kasus lama, gitu tuh nggak bisa. Harus dari kontak tracing. Supaya kita tahu satu orang ini penyebarannya rate-nya berapa banyak orangnya, gitu. Dan dengan kita, sedengernya kita sendiri kan kontak tracing ini sesuatu yang udah nggak dibicarain lagi kan setelah kasusnya naik. Jadi aku nggak merasa bahwa kalkulasi R0-nya itu beneran, kecuali datanya mungkin dibuka ya, ada mereka mengambil sampel dari beberapa daerah, terus mereka ngelakuin kontak tracing, terus mereka kalkulasi R0-nya gitu. Dan R0 itu sendiri dari hari per hari bisa berbeda-beda, karena kan kontak tracing itu sendiri kan kontak tracing itu manual. Jadi tergantung si penyelidiknya itu juga, dia udah menemukan belum orang ini udah develop symptoms atau belum. Jadi, gitu. Algoritmanya yang dipakai sama pemerintah mereka bisa ngomong R itu ya nggak benar juga ya, karena nggak ada kan yang seharusnya dipakai, data-data yang seharusnya dipakai ya. Nah ini 2,5 itu parah sih Mas sebenarnya, karena R0 itu jadi di atas 1 itu artinya virusnya masih menyebar. Karena R1 itu artinya kalau ada 1 orang sakit, 1 orang lagi kena gitu. Kalau misalnya R0 persis 1,0 itu artinya penyakitnya udah stabil. Jadi nggak berkurang, nggak bertambah. Tapi kalau misalnya di atas 1, itu artinya penyakitnya masih menyebar wild gitu. Nah, 1 orang tadinya kena, jadi kedua. Nah, kalau 2 itu berarti rata-rata setiap 1 orang Indonesia yang sakit COVID, dia akan nularin ke 2,5 orang lainnya gitu. Ini kita ngomongin 1 orang. Kalau kita ngomongin tentang 100.000 orang misalnya, 100.000 orang sakit COVID, itu artinya nanti itu bakal menularkan ke 250.000 orang lainnya. Besoknya berarti 1 juta orang. Iya. Iya, harusnya. Kuadrat kan, bukan nambah kumulatif kan. Berarti harusnya poin pertama WHO tadi harusnya RO-nya Indonesia itu harus di bawah 1 baru boleh itu kan? Baru boleh new normal. Dan ini Indonesia malah berani ngeklaim ini ya, Tiara? Rata-rata Indonesia. Emang dalam 3 bulan ini udah keliling gimana sih? Nah, itu dia. Kalau misalnya pun ini benar, tapi kok dipakai untuk dibandingkan dengan RO dunia dan kita lebih baik. Kita menganggap itu lebih baik, itu nggak pas juga gitu. Nggak bijak ya. Nggak pas. RO dunia dibanding RO Jakarta ya gitu. Soalnya emang si R0 ini banyak, karena ini kalkulasi aritmatik gitu kan Mas. Jadi juga banyak flow-nya. Flow-nya tuh salah satu masalah daerah dan pengambilan sampel itu sendiri. Misalnya kita ngebandingin R0 Jakarta sama misalnya Palu akan beda jauh gitu. Kita ngebandingin Jakarta bulan lalu sama Papua bulan lalu akan beda jauh. Kita ngambil misalnya bulan depan nih, kemungkinan kan nanti bakalan naik nih, misalnya di Aceh gitu. Nah, itu bakalan beda lagi. Jadi dari segi waktu, dari segi daerah itu angkanya akan fluktuatif terus. Makanya ini juga sebenarnya orang banyak yang memakai ini jadi pedoman untuk mengambil langkah new normal itu di negara-negara lain ya. Padahal sebenarnya ini bukan satu-satunya gitu. Ini cuma salah satu variabelnya aja. Oke. Ada komentar lagi yang tentang transmisi ini, Tiara, Kamil? Sebelum masuk ke... Sudah obviously kita cacat gitu. Berarti ini ibaratnya ini udah nggak lulus lah ya, pertama ya. Yang pertama. Petot, oke. Ini mungkin kita stop aja Mas, kita lanjutin ke video, ke sesi selanjutnya. Wah, nggak kerasa sekali ya. Setiap episode kita selalu ngerasanya cepet banget, ternyata udah mau habis.